Ustadz, sekarang kita beralih ke bab tentang ibadah. Nah, ini pertanyaannya ada 7, datang dari berbagai daerah juga, Ustadz. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Nah, ini terkait tentang akad nikah. Nah, saat saya menikahkan kakak saya, saksi dan penghulu langsung mengesahkan. Padahal Ustadz katanya, saat itu saya berkata ini latihan dulu ya. Nah, ini apa hukumnya Ustadz? Dari Hudi di Semarang, Jawa Tengah. Saya sih mendapati ya beberapa kasus ya kan. Jarang yang langsung tokcer begitu. Itu karena kehati-hatian. Ya. Cuma saya saja yang enggak latihan kan. Ya, itu kakak saya dan lain-lain latihan dulu. Ya, tentu tidak jahri ya gini-gini. Udah selesai. Bahkan KUA itu ngasih tuntunan ini, tulisan ini dibaca oleh calon mempelai pria, udah ya kan, ditentir kan begitu. Ini wali, ini perempuan. Itu kan latihan juga kan. Nah, jadi boleh untuk kemaslahatan supaya pada jam D-nya, pada menit itu tidak terjadi sesuatu yang kurang lancar. Jadi boleh ya, insyaallah boleh. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Walaupun sudah disebutkan ini latihan dulu nih, tapi langsung disahkan. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, Ustadz, masih di bab tentang ibadah, tentang mazhab Ahlus Sunnah. Pertanyaannya dari Abdullah di Depok, Jawa Barat. Apakah mazhab akidah Ahlus Sunnah yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah? Ya, ini memang suka jadi simpang siur ya kan. Yang berhak memposisikan seseorang itu muslim, mukmin, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah bukan kita. Yeah. Tapi kan Rasulullah SAW ya. Begitu. Kalau kita tidak punya sandaran ya hadis, ya ayat, hadis, ya janganlah kan, gitu kan. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ya kan, diriwayatkan bahwa Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengesankan. Seakan-akan itu khutbah terakhir begitu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, awsini, tolonglah kami diberi wasiat, kan beri nasihat. Ya. Lalu beliau ya meneruskan, usikum ya bitaqwallah dan seterusnya kan. Ada poin, innahum may ya'ish minkum, ya, siapa yang umurnya panjang setelahku, fasayara fihi ikhtilafan katsira, akan menemukan berbagai perbedaan banyak. Betul kan? Ya beda ini, beda paham dan lain-lain ya kan. Nah, bagaimana manakala itu terjadi dan betul-betul terjadi, Rasulullah menegaskan, fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus ya berpegang teguh kepada sunnahku. Itu hadis Nabi SAW dan sirah beliau, ya kan, apa yang dicontohkan dan diajarkan, ditinggalkan oleh beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di, dan contoh dari para khulafa rasyidin yang mendapatkan bimbingan ya sepeninggalku. Nah, siapa saja? Nah, dalam hadis yang lain, al-khulafa'u ba'di salatuna aman. Yang khalifah itu 30 tahun saja. Setelah itu ya mulukun adud, yaitu kerajaan lah. Dihitung oleh para ahli ya 30 tahun itu ya periodenya Abu Bakar As-Siddiq ya kan hanya 2,5 tahun. Periodenya Umar Ibn Khattab hampir 10 tahun. Periodenya Utsman Ibnu Affan ya hampir 10 tahun juga ya. Kemudian periode Khilafah Ali bin Abi Thalib ya kan itu masih kurang 2 tahun plus Hasan ibni Ali, karena Hasan waktu itu untuk ya itu sesuai juga dengan nubuat Rasulullah SAW, ini cucuku ini mudah-mudahan dia akan menjadi pemimpin yang
di tangannya ini adalah terjadi kesatuan umat. Nah, dalam sejarah kan ada konflik antara Ali dengan Muawiyah, ya toh, sampai terjadi perang dan seterusnya. Nah, Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu itu tanazul, dia udah untuk ya menyatukan umat, ya saya tidak meneruskan kekhalifahan ini. Begitu, itu hanya 2 tahun saja. Disebutlah amul jamaah, tahun jamaah. Nah, itu masya Allah. Jadi atas prestasi itu dan memang keadilannya, beliau dihitung oleh para ahli itu sebagai khamis al-khulafa'ir rasyidin, ya. Khulafa rasyidin yang kelima. Persis itu dengan 2 tahun beliau itu jadi 30. Gitu kan. Nah, ikutilah jadi contoh dari 5 khulafa rasyidin itu. Begitu. Ketika kita menghadapi ya perselisihan, perbedaan, begitu. Alhamdulillah kita diberikan tuntunan. Itulah yang disebut dengan ya apa? Tuntunan Rasul. Lalu siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Udah jelas ahlus sunnah yaitu berarti yang alaikum bisunnati. Siapa yang ahlul jamaah? Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan berpegang teguh ya dengan ajaran dan contoh dari khulafaur rasyidun, kan. Tidak mengingkari mereka, justru ya memuliakan mereka. Itulah apa namanya ahlus sunnah wal jamaah. Riwayat lain adalah karena ada hadis ashabi kan nujum, para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bi ayyihi muqtadaitum, dengan siapapun kalian mencontoh dari sahabat tuh, ihtadaitu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, digabunglah berarti yang ahlus sunnah wal jamaah itu mereka yang mengikuti pastilah Al-Quran, As-Sunnah dan Sunnah Khulafaur Rasyidin, dan juga para sahabat Nabi. Atau dengan ungkapan lain, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang diajarkan, dicontohkan oleh aku dan para sahabatku. Itu. Jadi kalau ada golongan yang menolak sahabat Nabi, apalagi menolak para khulafaur rasyidin, nah, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Iya, ada Syiah yang menolak, yaitu Syiah Rafidhah. Tapi ada Syiah yang tidak menolak, ya, berarti ahlus sunnah wal jamaah yaitu Syiah Zaidiyah yang di Yaman. Mereka itu tidak menolak, hanya memandang bahwa Ali bin Abi Thalib afdol daripada yang lain. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi diakui yang lain juga soleh dan patut dicontoh, begitu. Ya. Sangat jelas jawaban dari pertanyaan terkait dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga masih di bab ibadah. Ini tentang membakar Al-Quran yang rusak. Nah, jadi begini Ustadz kondisinya, bolehkah saya membakar Al-Quran terjemahan yang sudah rusak karena dimakan rayap dan tidak bisa dibaca lagi? Kemudian abunya saya simpan. Apakah saya berdosa? Dari Nardiono di Purwakarta. Ya, ini ada 2 motivasi. Pertama yaitu takrim atau ta'zim Al-Quran. Tapi yang kedua adalah menghindarkan kemudorotan, yaitu rusaknya Al-Quran tadi di makam rayat, atau mungkin kalau sekarang zamannya kena banjir, ya kan, seperti itu. Lalu ya diatasi, dibakar, kan begitu. Di masa para sahabat juga pernah, ya kan, Al-Quran itu tidak langsung dikodifikasi dalam bentuk buku kitab, ya kan, itu baru dilakukan pada masa Umar ibn Khattab, kan. Nah, sebelumnya itu kan dalam lembaran-lembaran, ada dalam potongan-potongan. Tapi tetap itu Al-Quran karena ada lafdzu jalalah dan lain-lain. Nah, kemana itu, kan? Nah, itu dibakar. Ya, dikumpulkan. Zaid bin Sabit ya sebagai ketua timnya, sudah dikumpulkan lalu dibakar. Ya.
dan tidak usah disimpan abunya itu. Ya sudah ya kan, karena sudah bukan Al-Quran lagi kan begitu ya. Insya Allah itu tidak apa-apa. Selanjutnya pertanyaan keempat terkait tentang sholat jamaah bagi wanita. Nah ini, mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid bagi wanita dari Lucia di Padang, Sumatera Barat? Ya, bagus tentu saja. Hubbul jamaah itu minal iman. Senang berjamaah itu bagian daripada semangat beriman. Ya kan, sebaliknya kalau orang malas berjamaah berarti kan imannya kurang kan begitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, berjamaah di masjid padahal perempuan ya kan, tentu kembali adakah keterangan dari Rasulullah, adakah keterangan dari para sahabat. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang ya kaum ibu-ibu, ya ima Allah kan kaum perempuan, emak-emak lah Pak, emak-emak itu masajid Allah, kalau mereka mau pergi ke masjid. Ya tentu ke masjid kan untuk berjamaah kan, bukan apa. Ya, jangan dilarang, artinya boleh begitu. Tentu saja ada hadis yang lain bahkan wa buyutuhunna afdol. Nah, keterangannya. Tapi ya rumah mereka itu afdol dari sisi tentu saja menjaga itu ya kan, fitnah dan lain-lain. Jadi hukumnya boleh, walaisa binadbin, tidak dianjurkan. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang lebih besar. Iya. Ya kita pergi umroh, pergi haji ya toh. Udah. Ngapain tidak berjamaah di haram ya kan, baik haram Makki atau haram Nabawi ya kan. Nah, itu ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, tentu dengan begitu ibu-ibu juga berjamaah ya di haram Makki dan haram Nabawi. Dan alhamdulillah di sana sudah ditertibkan ya protapnya, pintu masuknya saja ada ya kan, babun nisa ya kan. Nah, jadi alhamdulillah ikuti saja prosedur dan protokol yang ada, insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kelima, ini terkait menghadiri pernikahan beda agama. Apa hukumnya menghadiri pesta pernikahan jika kedua pengantin berbeda agama, yang satu Islam dan yang satu bukan Islam? Dari Wewen di Jakarta. Ya, yang ditanyakan kan bukan nikah beda agamanya, tapi menghadiri pesta, ya kan? Karena ada hubungan pertemanan, ya, atau hubungan apapun sosial akan bagus. Nah, memelihara hubungan relasi sosial dengan sesama meski beda agama itu dianjurkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya oleh sahabiyah ya, yang ibunya itu masih musyrikah ya, sedangkan dia sudah Islam, lalu ibunya kangen pengen ketemu anak kan begitu, sedangkan si anaknya sudah hijrah bersama Rasul di Madinah. Jadi susullah oleh ibunya tuh ya kan, jauh tentu waktu itu ya kan, nyampe ya. Sebelum diterima, tanya dulu kan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku datang dari jauh, ya kan, pengen ketemu lah begitu. Sedangkan dia itu masih musyrik, bagaimana begitu kan? Ah, kan itu ya, persis nih ya. Sabda Rasulullah SAW, ya, sili, ya kan, ummaki atau sili rahimaha dalam ayat lain, ya sambunglah hubungan persaudaraan itu begitu. Jadi babnya ini bukan bab mengakui akidahnya, tapi memelihara silaturahim ya, kekerabatan. Ya, bisa tidak saudara sih, tapi pertemanan. Ya. Itu juga silahkan ya kan. Sebab ya dengan pertemanan yang baik, ya mudah-mudahan itu kan menjadi jalan juga ya kan.
kita bisa menyampaikan, paling tidak menunjukkan akhlak Islamiah yang baik. Oh, Islam itu kan tidak kaku, baik dan seterusnya. Jadi boleh, itu bagus, ya kan? Ya. Sangat jelas. Jadi boleh kita menghadiri pernikahan walaupun pengantinnya berbeda agama. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, yang keenam, bayi tabung. Bagaimana hukum menggunakan metode bayi tabung dan juga inseminasi? Tujuannya agar saya bisa punya anak kedua. Dia sudah punya anak pertama nih, Ustaz. Cuma kemudian dia ingin punya anak kedua, cuma nggak bisa-bisa, sudah berbagai cara dilakukan. Akhirnya ingin bayi tabung. Nah, ini apakah boleh? Dari Abdullah di Jakarta. Masya Allah. Jadi mungkin dia memahami bahwa anak itu membawa rezeki. Nah, gitu kan. Baru satu ini, ya rezekinya masih dikit. Kalau anaknya dua, ya pintu rezekinya tambah. Itu bagus itu, ya kan. Udah berusaha, ya beberapa waktu, ya belum berhasil juga, ya kan. Lalu mungkin ada yang menyarankan, udahlah inseminasi saja atau bayi tabungan begitu ya. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama. Pertama niat, yang kedua kaifiat. Niatnya itu apa? Ya, bukan untuk mengangkangi ya qada Allah. Ya, ini kan ikhtiar. Bukan, ya ini lama sekali nih. Ya, tidak keluar juga atau tidak ada juga yang keduaan. Bukan, ini ikhtiar saja, ya kan. Nah, itu. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, toh Nabi Zakaria juga sudah tua renta, ya kan. Lalu punya anak, bahkan kaget. Ya di dalam surat Maryam kan. Ya, bagaimana mungkin saya sudah tua renta begini, kok punya anak? Iya kan, sedangkan istriku juga ya sudah tua. Wahanal al-mu'mini, ini sudah tulang belulang, sudah lapuk dan lain-lain. Iya kan. Dijawab oleh malaikat, ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki, ya jadi kan begitu. Betul. Artinya tidak ada halangan bagi Allah memohon atau tidak memohon. Babnya Nabi Zakaria kan tidak memohon, itu memang Allah mendesain bahwa akan lahir Zakaria, Yahya kan begitu. Nah, mungkin yang lain itu dengan memohon terus, insya Allah memohon sejak akan dapat pahala, dapat, ya kan. Ada kejadian ini, bab memohon ini di masa Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ada ibu-ibu yang begitu juga, udah lama nikah, tidak kunjung dikaruniai kan begitu ya. Ini mah belum satu juga ya. Kalau itu alhamdulillah sudah satu. Ya, dia ingin, ya alhamdulillah dia itu diberikan petunjuk, ya mau nanya ke ulama kan begitu ya, bukan nanya ke orang pandai, bukan, ya ke ulama. Tahu ulama yang ya masyhur waktu itu adalah Muhammad, ya Syekh Muhammad bin Al-Hasan, ya itu. Ya dia pengen sekali lah mau tanya kan begitu masalah itu. Ya mungkin ada berita lah begitu ya bahwa Imam Muhammad ini suka diundang ke khalifah, ke istana setiap ya bulan atau apa begitu ya. Nah, dia menunggu itu tanggal itu. Ya nunggu, ya alhamdulillah. Ya sampai hari H, ya mungkin ada tanda-tanda kalau orang yang apa mukarrom kan tentu ya wajar lah kalau ada yang mendampingi kan begitu. Oh ini barangkali ini ya Imam Muhammad itu. Ya dia mendekat si ibu itu sampai gitu. Ya sampaikanlah begitu. Saya begini. Ya dikasih resep. Yaitu memperbanyak istighfar. Ya enteng resepnya. Ya, selain istighfar ya sedekah, itu aja. Nanti ketemu lagi lah bulan depan, begitulah ya. Ya diamalkan itu. Ya. Bulan depan ketemu lagi. Nah laporannya sudah ada progres. Itu kan sudah ada tanda-tanda.
Ya, kenapa kok dengan istighfar? Kan di surat Hud itu jelaskan. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan ayat lain yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi kan memperbanyak istighfar itu wa yumdidkum bi amwal, harta nambah, wa banin, keluarga keturunan. Oh, wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ayat itu, dan itu pasti Allah yang berfirman kok. Iya kan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, terusnya. Diamalkan dengan penuh keyakinan, plus tadi sedekah, ya kan? Ya alhamdulillah. Bulan berikutnya ketemu lagi, ya lapor ke Imam Muhammad. Ya alhamdulillah sudah ada perkembangan. Ya, jadi ya menurut saya tadi pertanyaan apa, bayi tabung jangan dulu lah ya. Ya, ikhtiar spiritual, ya itu saya dulu. Oke, apalagi ya inseminasi dan lain-lain juga tentu harus ada second opinion dari dokter yang muslim yang sangat amanah, ya kan, jadi itu. Ya. Ya. Apalagi sudah punya anak pertama saat ini. Apalagi sudah anak pertama. Betul. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Sangat gamblang, jelas jawaban dari Ustaz Surahman Hidayat terkait dengan bayi tabung atau inseminasi. Pertanyaan terakhir di bab ibadah, ini pertanyaan ke-7, datangnya dari Eva di Banyumas, Jawa Tengah. Apa jenis perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, az-zahabu itu kan menjadi perhiasan linisa'i ummati, untuk perempuan umatku. Ya, tetap di dunia. Kalau nanti ahlul jannah di akhirat. Sedangkan itu tidak menjadi perhiasan, tidak boleh jadi perhiasan lidzukuri ummati, bagi kaum laki-laki. Sebab nanti itu akan diberikan di akhirat. Itu ya. Jadi sabar, ya kan. Ada tentu saja hikmah dari situ. Sebagian ulama menyebutkan emas ini kan ya untuk keperluan currency, ya kan. Jadi standar nilai, ya, sehingga makin banyak deposit emas stabil itu kan, ya. Maka kalau dipakai untuk keperluan perhiasan dan lain-lain, orang-orang berlomba-lomba, jadi tergerus nanti deposit emasnya. Jadi ada satu tujuan yang lebih besar, yaitu soal stabilitas ekonomi. Yang lain lagi menyebutkan, ya, laki-laki itu kan bukan tazayyun untuk berhias, tapi ya furusia. Laki-laki itu harus ya tangkas, ya gesit, ya kan begitulah. Bukannya lembek, terus pakai emas dan lain-lain. Nah, jadi dengan tujuan-tujuan tadi itu makanya laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Iya. Perak boleh, tapi sewajarnya saja. Lagi-lagi kalau untuk kemewahan dan berlebihan juga tidak dibenarkan. Ya. Kalau cincin ini, Ustaz, boleh? Apa itu, terbuat dari apa? Ini batu akik. Oh, ya. Berarti bukan emas. Bukan ya, emas. Kan? Ya termasuk, ada yang tanya, bagaimana kalau bukan emas, bukan juga perak, tapi ya nilainya lebih daripada emas. Kan ada ya, kan? Yaitu memang secara harfiah tidak termasuk emas, tapi tadi dari segi hikmah yaitu soal kemewahan itu masuk gitu kan. Itu masalah fikih ya kan. Jadi ulama keberatan lah. Sebab bukan di situ ruangnya untuk laki-laki itu begitu kan ya. Tapi kalau selain itu ya sekedarnya saja, ya itu tidak apa-apa. Rasul aja pakai, ya kan, pakai, jelas bukan emas, ya perak,
ya kemudian ditulisi ya Muhammad Rasulullah, ya setiap kali mau ke jamban ya dilepas kan begitu ya itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Alhamdulillah bab tentang ibadah ada 7 pertanyaan sudah kita tuntaskan dan dijawab secara gamblang dan jelas oleh Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Selanjutnya ada 1 bab lagi yaitu tentang bab keluarga. Gitu ya. Kita akan istirahat sejenak sebelum kita akan sama-sama kembali nanti di majelis Yas'alunaka di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat.